Revalina. Kaeden menyentuh kedua lengan Revalina untuk menjauhkan cewek itu dari tubuhnya. Namun aksinya gagal ketika Revalina malah semakin mengeratkan pelukannya. Sebentar aja, Kaeden. Akhirnya Kaeden pun pasrah. Dia diam dan membiarkan kehangatan dari pelukan ini menyelimuti dirinya. Kedua tangan Kaeden tetap diam di samping, tetapi matanya perlahan tertutup rapat. Jujur, dia sangat merindukan pelukan ini, pelukan dari seorang perempuan berharga dalam hidupnya. Revalina lepas, suara Kaeden terdengar lemah bahkan bergetar. Gue gak bisa kayak gini. Selang beberapa detik, Revalina pun melepaskan pelukannya dari tubuh Kaeden. Ia mendongak menatap Kaeden dengan kilatan yang tampak di kedua mata. Air matanya sudah mengumpul dan berdesakan ingin turun walau sudah ditahan mati-matian. Kaeden. Revalina melirih, lalu ia memukul dadanya beberapa kali dengan kepalan tertunduk dalam. Hal itu makin membuat hati Kaeden seolah tersayat-sayat. Hatinya itu sakit melihat Revalina seperti ini. Bagaimana mungkin ia bisa bersikap biasa aja ketika dirinya harus melihat air mata dari seorang yang begitu ia sayang. Apalagi air mata itu harus terkuras karena dirinya. Tak tahan melihat tangisan Revalina yang malah membuat perasaan Kaeden kacau. Kaeden mulai mengulurkan tangannya menyentuh wajah Revalina, kemudian mengusap air mata itu lembut. Jangan nangis, gue gak mau lihat lo nangis. Kaeden, aku harus pergi. Aku gak kuat ada di sini lama-lama. Permisi. Sambil menyeka air matanya secara kasar, Revalina langsung berlari kencang menuju pintu utama rumah dan meninggalkan Kaeden begitu aja. Sementara Kaeden, ia masih diam di posisi awal tanpa bergerak sedikit pun. Matanya terus menatap pintu rumahnya yang kini masih terbuka lebar setelah Revalina pergi. Sampai akhirnya, tubuh Kaeden ambruk begitu aja di atas lantai. Nafas Kaeden terdengar cepat. Satu tangannya memegangi bagian perut di bawah dada sambil sesekali meringis kecil. Cairan darah segar mulai mengalir turun dari hidung. Tubuhnya juga makin terasa lesu, serta pandangannya perlahan buram. Tolong! Kaeden melambaikan tangannya lemah sambil terus berusaha menahan tubuhnya agar tidak benar-benar jatuh. Pak Kaeden! Teriakan itu berasal dari 3 orang pelayan yang kini berlarian menghampiri Kaeden dengan tubuh lemahnya. Perlahan demi perlahan, seluruh pekikan panikan itu tak terdengar lagi di telinga Kaeden. Seolah semuanya terdengar kecil, dan kecil, sampai akhirnya menghilang. Matanya mengerjap secara lambat dan akhirnya tertutup dengan sempurna. Pukul 3 pagi dini hari. Revalina sudah kelabakan sendiri di dalam ruang jaga. Setelah operasi panjang, perutnya yang keroncongan ini perlu diisi oleh makeup. Ia memang bisa diandalkan saat kondisi mendesak begini. Belum lagi mata Revalina yang terus mengantuk akibat belum tidur seharian, membuat dirinya kadang jadi tidak fokus dan malah berhalusinasi penampakan setan. Revalina masih memencet dispenser untuk mengisi makeupnya dengan air panas. Menguap lebar, Revalina tersentak atas kehadiran seseorang yang tiba-tiba masuk ke dalam ruang jaga. Kaeden, Revalina berdehem singkat lalu memilih membawa muka. Sarapan, tanya Kaeden sambil ikut mengisi cangkirnya dengan air dispenser guna menyeduh teh. Meski ragu, Revalina akhirnya menatap Kaeden lagi, kemudian mengangguk sekali sebagai balasan. Iya. Jangan terlalu sering, gak sehat. Iya. Balas Revalina lagi, agak canggung. Entah mengapa Kaeden masih memerhatikannya, padahal kalau dipikir-pikir tak ada alasan bagi Kaeden untuk bersikap perhatian padanya. Toh, lelaki itu akan segera menikahkan. Setelahnya tak ada lagi percakapan, dua-duanya sama-sama tenggelam dalam pikiran masing-masing. Revalina hanya beberapa kali melirik Kaeden lewat ekor matanya. Namun selang beberapa detik, kini pandangannya sepenuhnya beralih pada Kaeden ketika ia mendengar suara batuk-batuk dari lelaki itu. Kaeden, are you okay? Revalina mulai mengamati wajah Kaeden. Kamu kok pucat banget, gak kayak biasanya. I'm okay. Tenggorokan gue cuma sedikit gatal aja. Kini terpampang jelas ekspresi bingung di wajah Revalina.
Tak biasanya Kaiden terlihat pucat begini. Matanya memerah, serta wajah lemas Kaiden cukup menjelaskan bahwa lelaki itu memang sedang kurang sehat. Coba aku cek, tak perlu meminta izin Kaiden. Revelina langsung menempelkan punggung tangannya di kening Kaiden. Badan kamu hangat banget, Den. Revelina stop. Kaiden menepis tangan Revelina kasar. Gue udah bilang, gue gak apa-apa. Kesehatan gue bukan urusan lo. Urus aja diri lo sendiri. Jelep. Revelina meneguk ludahnya dengan susah payah, menimbulkan rasa sakit di tenggorokan serta dadanya. Kalimat yang terlontar dari mulut Kaiden seakan menyuruh dirinya untuk menjauh dan menyerah pada laki-laki ini. Tapi bagaimana bisa? Setelah Revelina sudah benar-benar terjerumus dalam perasaannya pada Kaiden, mana mungkin ia bisa melupakan lelaki ini dengan mudahnya? Nah, jadi kan? Suara itu berasal dari cowok lain yang baru saja masuk dan langsung menghentikan langkahnya di dekat pintu. Ia tak berani mendekat lagi setelah melihat ada Kaiden di sana. Ganda? Revelina memanggil. Tunggu di mobil ya, nanti aku nyusul. Ujar Revelina seraya melemparkan senyuman manis. Oke, I will wait. Usai Ganda meninggalkan ruangan tersebut, Kaiden kembali menatap Revelina. Tetapi Revelina tak mengerti apa maksud dari tatapan itu. Wajah Kaiden datar dan nafasnya terdengar berat. Kaiden, gue sibuk. Setelah cangkir Kaiden terisi penuh oleh air, ia segera mengangkat cangkirnya dan beranjak keluar dari tempat itu. Langkah Kaiden tertatih ketika ia memasuki ruangan kerja. Tangannya menyentuh dinding untuk membantu dirinya berjalan. Untuk saat ini, langkah Kaiden terasa berat karena rasa sakit yang lagi-lagi dirasakan di bagian perut tepat di bawah dada. Kaiden kesulitan bernafas hingga harus mencari oksigen lewat mulutnya. Meski dalam kondisi lemah, Kaiden terus berjalan untuk menggapai sebuah kotak obat yang ada di atas meja. Setelah berhasil mendapatkannya, Kaiden langsung membuka tutupnya dan menuangkan 2 kapsul di atas tangan untuk dimasukkan ke dalam mulut. Tak perlu bantuan air, ia langsung menelan 2 buah kapsul obat itu sembari meringis pelan. Rafli, gumam Kaiden. Suaranya semakin terdengar berat dan diselingi ringisan tanda kesakitan. Kaiden menarik nafasnya dalam-dalam, lalu menjatuhkan bokongnya di atas bangku. Ia mengambil selembar kertas dan pena lalu mulai menuliskan beberapa kalimat di sana. Beberapa saat kemudian, Kaiden beralih pada ponselnya, mengetikkan beberapa pesan untuk dikirimkan pada Rafli. Kaiden, sapaan itu terdengar santai. Lantas Kaiden mengalihkan pandangannya yang sudah kabur itu ke arah pintu yang mendadak terbuka lebar. Ia menemukan Danu yang kini masuk sambil membawa sebungkus makanan. Danu tersenyum angkuh. Apa kabar adik sayang? Danu, gue gak ada waktu buat ngurusin lo. Niat gue baik loh. Meski tak dipersilahkan, Danu seenaknya duduk di hadapan Kaiden, lalu meletakkan bungkusan makanan itu di atas meja. Nih, nasi goreng kesukaan lo. Lo suka nasi goreng yang warnanya coklat kan? Kaiden tak mengindahkan perkataan Danu. Tubuhnya yang makin lemah ini tak bisa diandalkan untuk melayani Danu. Kaiden tahu tujuan Danu kesini hanya untuk mencari masalah, seperti saat ini. Laki-laki itu pasti sengaja membawakan Kaiden seporsi nasi goreng coklat. Padahal ia tahu bahwa Kaiden sangat membenci nasi goreng berwarna coklat sejak kecil. Nasi goreng itu pernah meninggalkan trauma berat untuknya. Dulu, kedua orang tua kandung Kaiden meninggal karena keracunan makanan. Dan makanan itu adalah nasi goreng berwarna coklat. Untuk seumur hidupnya, baru 1 kali Kaiden sudi memakan nasi goreng berwarna coklat, yaitu nasi goreng yang pernah dibuatkan Revelina dulu. Danu melipat kedua tangannya di depan dada sambil mengamati keseluruhan ruangan kerja Kaiden. Hebat lo ya sekarang. Dulu ini ruangan papa. Sekarang udah jadi ruangan lo. Kini muncul sebuah seringai jahil di wajah Danu. Kaiden, penerus rumah sakit Alex. Danu, kalau nggak ada yang penting, lebih baik lo pulang. Gue banyak kerjaan. Dan seharusnya rumah sakit ini punya gue. Danu tiba-tiba berteriak. Lo tuh cuma anak pungut. Lo nggak berhak jadi penerus rumah sakit ini. Lo harusnya sadar diri. Dan kalau dulu lo nggak minggat dari rumah karena jadi pencandu narkoba, mungkin papa masih mau berbaik hati untuk menjadikan lo penerus rumah sakit ini. Tutur Kaiden tegas. Lo nggak baik
dari gue. Marah. Danu beranjak bangkit dari tempat duduknya dan langsung mencekram kuat kerah baju Kaiden. Jangan lupakan sebuah tinjuan telak yang telah berhasil ia daratkan di wajah Kaiden hingga menimbulkan banyak lebam di sana. Brengsek, Danu masih menghajar Kaiden, namun yang dihajar tak memberi perlawanan sedikit pun. Kaiden hanya diam dan pasrah pada kondisi tubuhnya yang lemah ini. Berkali-kali menghajar Kaiden, Danu tiba-tiba menghentikan aksinya. Keningnya mengerut dalam karena tak mendapat perlawanan sedikit pun dari Kaiden. Tak biasanya, Kaiden yang diketahui sebagai laki-laki kejam dan sadis tak mungkin tidak memberi perlawanan saat dihajar seperti tadi. Kaiden? Danu menepuk pipi Kaiden sekali, namun tak mendapatkan respon. Kedua mata Kaiden tertutup rapat. "Den, bangun!" Kali ini Danu mengguncang tubuh Kaiden sekuat mungkin, berusaha membangunkannya, tapi sayang hasilnya nihil. Tubuh Kaiden tetap bergeming seperti awal, bahkan nafasnya terdengar lambat. Panik, Danu kembali menepuk wajah Kaiden dan terus mengguncang tubuhnya. "Kaiden, bangun!" teriak Danu. "Dan, please bangun, gue gak bermaksud. Kaiden!" Revalina tersenyum pada Ganda yang masih duduk di kursi pengemudi mobil. Keduanya baru saja sampai di rumah sakit tepat pukul 5 pagi setelah tadinya Revalina sempat meminta Ganda mengantarkannya pulang ke rumah untuk mengambil baju ganti. "Makasih ya, maaf ngerepotin." Ganda balas tersenyum lembut. "Sama-sama, Nah. Ya udah masuk yuk. Hari ini aku ramai. Rumah sakit bakalan ramai," kata Revalina sambil menyengir. Ganda tertawa kecil, lalu mengangguk tanda setuju. Belakangan ini, suasana rumah sakit memang selalu ramai sampai-sampai terkadang Ganda kewalahan karena tak ada waktu tidur sebab jadwal operasi yang seolah mengantri tanpa henti. Halo Novelers, semua lagi ketemu lagi di episode yang ke-54, di mana kali ini ada kabar berita yang sangat menyedihkan dari Kaiden, yaitu saat ini Kaiden sedang sakit. Nah, untuk melihat kelanjutannya, Novelers jangan kemana-mana ya. Dan maaf kalau sudah membuat Novelers semua kecewa karena tidak sesuai dengan yang Novelers inginkan. Tapi Mimin akan menyajikan kisahnya yang selanjutnya sampai tamat. Ditunggu terus episode selanjutnya dan jangan kemana-mana. Jangan lupa juga untuk